Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Semua santri baru di sini. Ini kelas 1 MTW. Yang IDM mana? Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kumpul di sini sama-sama dalam acara penyambutan santri baru dan pembukaan masa orientasi santriwati Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadith. Seharusnya ya ikhwan, acara ini kita lakukan pada tanggal 19 Juli 2020 lalu. Karena qadarullah wa ma syaa fa'al, terjadi wabah yang sangat mendunia ini, COVID-19. Jadi kita harus mengkarantina kedatangan para santri sampai 5 gelombang untuk dikarantina minimal 12 hari. Jadi alhamdulillah semuanya sudah merasakan karantina ya? Sudah? Baik, sebelum itu para ustadz kalian juga sudah merasakan karantina bahkan lebih dari sebulan. Saudara-saudari sekalian, pada hari ini kita terhubung juga dengan orang tua kalian yang ada di rumah atau di pekerjaannya. Jadi saya lihat tadi ada 15 orang yang menonton, atau mungkin sekarang sudah lebih. Ya, sekarang kita insya Allah berbicara kepada para santri, kemudian juga kepada para santriwati, karena sekarang terhubung juga ke mushola akhwat. Begitu pula kepada orang tua santri. Yang pertama saya katakan, kami sangat bahagia bisa menyambut antum semua di sini, santri-santriwati baru di Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadith. Kalaulah pemerintah membolehkan kita untuk berjabat tangan dan juga berpelukan, maka itu sudah kami lakukan dari dulu ketika antum datang pertama kali, menginjakkan kaki pertama kali di Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadith. Tetapi karena pemerintah melarang untuk saat ini, maka kita pun tidak melakukannya. Merupakan kebiasaan kita dari dulu ketika bertemu itu berjabat tangan dengan para ustadz, ya, dengan para senior. Tapi sekarang qadarullah hal tersebut terbatasi dengan adanya wabah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini. Kemarin alhamdulillah untuk Sumsel kasusnya hanya 1, ya, penambahan kasusnya hanya 1. Kemudian ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, apabila beliau melihat para pemuda, maka beliau mengatakan, marhaban biwasiyati Rasulillah. Selamat datang orang yang diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umirna an nuhaffizakum al-hadith.
kami diperintahkan untuk menyampaikan kepada kalian hadis. Wa nuwassi' lakum fil majalis, dan kami melapangkan kepada kalian majelis-majelis. Maksudnya majelis ilmu. Rasulullah SAW juga mengatakan, sayatikum aqwamun, akan datang kepada kalian kaum-kaum yatlubunal ilma, mereka mencari ilmu. Fa idza ra'aitumuhum, apabila kalian melihat mereka, faqulu lahum, maka katakanlah kepada mereka, marhaban marhaban biwasiyati Rasulillah. Selamat datang orang-orang yang diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqnuhum. Apa itu waqnuhum? Allimuhum. Ajarkanlah ilmu kepada mereka. Ini merupakan kabar gembira untuk orang-orang yang mau menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang walaupun kita katakan sanadnya lemah, ada lafaz yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, innahu sayatikum qaumun minal afaq. Sesungguhnya akan datang kepada kalian kaum-kaum dari seluruh penjuru. Yatafaqqahuna, mereka ingin memperdalam agama. Fastausu bihim khaira, perlakukanlah mereka dengan baik. Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita katakan marhaban marhaban bitullabil ilm. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Kemudian kalau kita melihat di kalangan sahabat juga ada ulama. Yang paling terkenal adalah Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ahli hadis dan juru fatwa. Jadi ada juga para wanita yang menuntut ilmu. Dari zaman dahulu sudah ada orang-orang yang menuntut ilmu dari kalangan wanita. Banyak ilmu yang harus diajarkan wanita dengan wanita yang lain. Karena banyak wanita sekarang ini malu bertanya. Oleh karena itu sangatlah cocok apabila yang mengajari mereka adalah wanita juga. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang memilih belajar umum, memilih untuk menjadi teknisi atau dokter atau ahli kimia atau yang lainnya, tetapi tidak boleh kaum muslimin meninggalkan belajar agama Islam. Nah, karena itu yang mempelajari agama Islam hukumnya adalah fardu kifayah. Jika tidak ada yang belajar maka semuanya berdosa. Mudah-mudahan ayyuhal ikhwan, ya saudara-saudari sekalian, kalianlah orang yang mewakili daerah-daerah antum untuk mempelajari agama. Saya teringat ketika ada seorang dosen saya bertanya kepada kami di kelas ketika kami di Madinah. Pelajaran hadis. Ya ikhwan, dia bertanya, apa hukum kalian antum mempelajari ilmu hadis dan mempelajari ilmu agama di sini? Fardu kifayah, spontan teman-teman menjawab fardu kifayah. Maka spontan juga beliau menjawab, la, tidak. Kami kaget karena setaunya menuntut ilmu itu apa? Fardu kifayah. Kenapa beliau mengatakan tidak? Ini sesuatu yang berbeda. Maka beliau menjawab, sesungguhnya kalian adalah perwakilan-perwakilan daerah kalian dan tidak ada orang-orang yang diberi kesempatan dari daerah kalian kecuali kalian. Karena memang daerah-daerah itu dipilih daerah yang tidak ada lulusan Jamiah Islamiyahnya, dipilih. Kalian adalah perwakilan mereka. Kalau menjadi perwakilan menjadi wajib ain
untuk yang datang ke sini ya untuk belajar. Dan antum ayyuhal ikhwan, saya katakan juga seperti itu. Apalagi kalau misalkan antum dibiayai, maka ini menjadi fardu ain yang sangat ditekankan lagi. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pondok kita. Antum bisa melihat penuh dengan kekurangan, bangunannya pun tidak tinggi 2, 3, 4 tingkat, dan antum bisa lihat dia seperti rumah-rumah tinggal, bahkan kelasnya juga masih kelas-kelas seng. Tapi insya Allah antum di sini apabila ingin menjadi penghafal Quran, kami siapkan fasilitasnya. Jika ingin menjadi penghafal hadis, kami pun juga menyiapkan fasilitasnya. Jika antum ingin mempelajari bahasa Arab, kami siapkan guru dan bukunya, begitu pula fasilitas-fasilitasnya. Jika antum ingin mempelajari ilmu agama secara mendalam, maka disinilah tempatnya. Banyak para ustadz yang bisa mengajarkan antum. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwan, saudara-saudari sekalian, alhamdulillah, walaupun dengan kesederhanaan, kita lihat di zaman para sahabat dulu, mereka tinggal di mana? Mereka tinggal di dalam masjid untuk belajar. Di zaman sahabat seperti Abu Hurairah dan para sahabat lainnya, mereka tinggal di masjid menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga menghafalkan Al-Quran. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Dari awal berdiri, Yayasan Kunci Kebaikan Oku Timur memiliki prinsip. Jangan sampai orang-orang yang tidak mampu terhalangi untuk menuntut ilmu. Dan alhamdulillah dari tahun pertama tidak ada yang kita tolak karena dia tidak mampu. Kalau tidak mampu, insya Allah akan ditanggung oleh yayasan. Kalau yayasan bisa mendapatkan orang tua asuh, maka alhamdulillah. Jika tidak bisa, maka yayasan yang menanggung kehidupan antum dan belajar antum di pondok ini. Jadi ini prinsip dari kami. Oleh karena itu alhamdulillah, dari tahun ke tahun ada saja orang yang alhamdulillah, orang yang diberi kelebihan harta, begitu pula orang yang diberi kekurangan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang sedang-sedang. Jadi dengan demikian antum ketika hidup di pondok ini seperti antum hidup di masyarakat yang sangat variatif. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang, ada yang ganteng, ada yang sedang, dan ada yang apa? Ada yang sedang-sedang saja. Alhamdulillah. Jadi kita bisa bersosial dan belajar bersosial masyarakat di sini. Alhamdulillah. Baik. Kemudian bagi orang tua, saya katakan kepada orang tua yang mungkin menyaksikan juga acara ini, saya katakan walaupun bapak atau ibu sekaya apapun, maka tidak akan bisa terlepas dari wakafnya kaum muslimin. Dari menginjakan kaki di pondok ini saja itu sudah wakaf kaum muslimin. Salat di masjid ini sudah wakaf kaum muslimin. Tidur di asrama itu sudah wakaf kaum muslimin. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani rahimakumullah, ya, walaupun orang tua adalah orang tua yang kaya, tetap saja menikmati fasilitas wakaf dari kaum muslimin. Kita tidak akan memperlakukan lebih. Ada seorang bapak datang ketika pendaftaran. Dia minta, tolong Ustadz, ini anak saya begini, kalau bisa diperhatikan khusus. Maka saya katakan, tolong Mas Aryadi, tolong kabarkan kita tidak bisa menerima ini. Akhirnya dia datang lagi, Ustadz, bukan maksud kami begini.
Bapak, kalau Bapak ingin diperlakukan khusus, maka kami tidak bisa. Kalau mau diperlakukan sama, maka silahkan masuk ke pondok ini. Akhirnya dia memutuskan, ya sudah, kami sama seperti yang lain saja. Alhamdulillah. Kalau tidak, kami juga tidak merasa berat untuk tidak menerima anak Bapak. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya ikhwan, di pondok di Sumatera Selatan ini, pondok kita termasuk salah satu pondok yang bermanhaj salaf, yang insya Allah akan mengajarkan kemurnian agama Islam tanpa diembel-embeli dengan bid'ah, baik dengan penambahan maupun bid'ah yang mengurangi syariat ini. Oleh karena itu, belajarlah dengan benar, hafalkan apa yang disuruh dihafalkan, pahami yang disuruh dipahami. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik sehingga kita bisa memahami agama Islam. Untuk pendidikan pondok kita, kita memakai sistem paket. SD paket A, SMP paket B, SMA-nya paket C. Jadi yang SD paket apa kalian? Paket apa? Paket A. Kalau yang SMP paket apa? Paket B. Kalau yang IDM setelah SMA paket apa? Setelah SMP paket apa? Paket C. Itu PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Miftahul Khair. Itu yang terdaftar di Dinas Pendidikan. Adapun yang terdaftar di Kementerian Agama, kita ini Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis. Itu nama pondok kita. Jadi kita menginduk kepada Kemenak dan juga kepada Dinas Pendidikan. Dan alhamdulillah untuk pelajaran agama tidak ada intervensi dari pihak manapun, murni dari kesepakatan dari para ustadz dan ustadzah tentang pelajarannya. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu mendidik anak, mendidik peserta didik itu adalah suatu yang berat. Oleh karena itu saya katakan kepada orang tua, mari sama-sama berdoa agar anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang baik, pendidikan agama yang baik. Begitu pula kepada para ustadz, para pegawai, mari kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membina anak-anak didik kita, santri-santri didik kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau-beliau ini, mereka ini sebagai agent of change, yaitu agen perubahan yang membawa perubahan yang lebih baik insyaallah kepada masyarakat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Taubah, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah." Tidaklah boleh seluruh orang-orang yang beriman berjihad seluruhnya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Harus ada yang tidak pergi, sekelompok dari mereka, liyatafaqahu fid din, agar mereka bisa mendalami agama. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan mereka memberi peringatan kepada kaum mereka agar mereka mendapatkan peringatan. Coba, sebagian memperdalam agama, kemudian apa akibatnya? Waliyunziru qaumahum, dan memberi peringatan kepada kaum mereka idza raja'u ilaihim, ketika mereka kembali kepada mereka, agar mereka la'allahum yahdharun, agar mendapatkan peringatan. Oleh karena itu ya ikhwan, kita mendapatkan amanah yang sangat besar, baik sebagai santri yang ingin belajar, begitu pula kita sebagai para pendidik, para guru yang menjadi murabbun dan murabbiyat yang mendidik para santri dan santriwati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian kami sampaikan juga, ayyuhal ikhwan, di pondok ini insya Allah kita akan diajarkan bagaimana berbagi dengan yang lain, berbagi dengan para santri, berbagi dengan warga, begitu pula berbagi dengan masyarakat sekitar kita, bahkan masyarakat di luar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah-langkah kita untuk selalu taat dan bisa beribadah sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya katakan ya, pada hari ini dengan ucapan bismillah saya buka pembukaan MOS ya, saya buka masa orientasi santriwati baru di Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis ini untuk tahun ajaran 2020-2021. Barakallahu fikum jami'an. Kemudian berdasarkan permintaan panitia, jadi saya sekalian memperkenalkan diri karena acara berikutnya adalah perkenalan dari pengurus inti. Maka pada hari ini saya perkenalkan diri saya terutama untuk para santri yang baru. Nama saya adalah Said Yai Ardiansyah. Said Yai Ardiansyah. Kalau mau panggil Yai atau Yai terserah, karena Yai sendiri itu dari bahasa Komering yang artinya kakak laki-laki pertama, yang tertua. Baik, kemudian dipanggil Said Abu Ahmad. Anak saya yang pertama namanya adalah Ahmad, jadi Abu Ahmad Said. Nama tulisan saya Said Yai Abu Ahmad Said Yai. Kemudian terkadang saya cantumkan nama bapak saya ya, Said Yai bin Imanul Huda. Baik, kemudian saya lahir di Muara Badak, Kalimantan Timur. Kutai Kartanegara. Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tahun 1984 bulan Oktober tanggal 13. Adapun tanggal hijriahnya lupa saya. Kemudian saya besar sampai SMA di sana di Kalimantan Timur. Kemudian setelah SMA ketika SMA saya di Samarinda di ibu kota Kalimantan Timur. Di sana saya berasrama seperti antum, tapi semi militer SMA. Kemudian saya melanjutkan ke ITS, Institut Teknologi 10 November. Di mana ini? Di mana? Surabaya. Jurusan Naval Arsitek, Teknik Perkapalan, tukang gambar kapal sama membangun kapal. Tuh, selama 1 tahun. Tapi saya tidak menyelesaikannya. Hanya 2 semester saya memutuskan izin kepada orang tua untuk belajar agama di Pondok Pesantren Al-Irsyad Al-Islami di Tengaran, Semarang atau Salatiga. Di sana saya belajar 1 tahun, belajar bahasa, bertemu dengan para ustadz yang alhamdulillah saya dapat ilmu banyak dari beliau-beliau. Kemudian setahun di Al-Irsyad saya diterima di Al-Jami'ah Al-Islamiyah Madinah, Universitas Islam Madinah. Ketika mendaftar, saya mendaftar fikih, kuliah syariah. Qadarullah ketika saya masa orientasi seperti kalian juga, saya memutuskan untuk beralih ke jurusan hadis dan ulum al-islamiyah. Jadi jurusan hadis. Secara spesialisnya ya belajar ilmu-ilmu hadis, tapi secara kecondongan hati saya condong kepada fikih. Alhamdulillah saya dapatkan 2 kebaikan itu. Alhamdulillah. Kemudian setelah 4 tahun di Madinah, saya ngajar di Jember sebelum jadi STDI Imam Syafi'i, namanya Ma'had Ali Imam Asy-Syafi'i. Itu saya mengajar setahun di sana, mengajar banyak pelajaran juga. Kemudian setelah itu saya dari
terbentuk STDI Imam Syafi'i. Ya, bukan mengajar di sana, tapi saya mengajar di tadi STDI jadi SDIT. Dari STDI menjadi SDIT Al-Istiqomah Prabu Mulih. Di Prabu Mulih ini ada sebagian murid-murid saya, alhamdulillah, yang tadinya saya ajar. Saya di sana 4 tahun. Kemudian setelah 4 tahun di sana, saya mengajar di Imam Bukhari, Pondok Pesantren Imam Bukhari Karanganyar atau Solo, Jawa Tengah. Itu saya 2 tahun mengajar. Setelah itu saya bersama kawan-kawan Ustadz Heri, Ustadz Hadi, kemudian Ustadz Syarif, Ustadz Lili, kami bersama-sama dan ustadz-ustadz yang lain ya bersama di sini membuka tahun pertama tingkat Al-Mutawassithah dan SD plus TK ya. Ini yang kita buka pertama kali di tahun pertama. Ya, alhamdulillah sudah ini tahun keempat selesai. Sekarang masuki tahun kelima. Alhamdulillah angkatan kelima ya. Berarti sekarang angkatan kelima. Dan sekarang jabatan saya sampai sekarang masih mudir atau direktur Pondok Pesantren Darul Quran Al-Hadits. Dan insyaallah nanti akan ada peralihan pada masanya, insyaallah akan ada pengganti juga insyaallah yang harus siap menggantikan direktur Pondok Pesantren Darul Quran Al-Hadits. Dan insyaallah ya ikhwan, pondok kita ini akan memiliki cabang-cabang ya. Seperti di Muara II, tepatnya di daerah mana? Di daerah sebelum Muara II, sekitar 10 menit dari sebelum Muara II, itu kita ada tanah wakaf 2 hektar plus kaplingan. Kemudian kita ada juga di Ulak Pandan. Ulak Pandan itu insyaallah juga sudah dibeli tanahnya lebih dari 4 hektar. Kemudian nanti ada di Ujan Mas, insyaallah Ujan Mas juga ada. Kemudian link-link kerjasama kita dalam bidang pendidikan ada di Prabu Mulih, Lahat, dan daerah Muara Enim dan daerah-daerah yang lainnya. Nah, karena itu ya ikhwan ya, mari sama-sama kita berubah, sama-sama kita belajar dan sama-sama kita mengamalkan ilmu sehingga kita bisa insyaallah meniru Nabi SAW dalam dakwah dan beramal. Allahumma amin. Saya rasa cukup perkenalan saya pada hari ini. Oh, kurang ya. Saya sudah menikah, istri baru 1. Alhamdulillah. Istri 1. Kemudian anak alhamdulillah 5. Ahmad ibnu Sa'id, Saleh ibnu Sa'id, Hasan ibnu Sa'id, Nada ibnu Sa'id, Zahra ibnu Sa'id, dan yang ini lagi di perut insyaallah mudah-mudahan lahir dengan selamat, di menunggu yang ke-6. Bagusnya katanya ke-11an gitu ya. Ada pertanyaan dari santriwati baru katanya. Saya nggak tahu siapa namanya, tapi saya dapat kabar, Ustadz, ada tidak slot? Slot apa? Saya bilang slot nambah. Saya bilang istri saya 1 rasanya 4. Alhamdulillah. Saya rasa cukup. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan semuanya menjadi ya miftah al khair atau mafatih lil khair, kunci-kunci kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.